أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik hadir kembali dengan informasi dari dunia politik yang lagi viral-viralnya di media sosial, yaitu dengan munculnya bakal calon presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo di stasiun televisi RCTI dan NCTV, media milik Haritanu, yaitu ketua Partai Perindo, di mana Haritanu merupakan salah satu pendukung dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Dengan munculnya Ganjar Pranowo yang lagi sholat berjamaah, muncullah perbincangan yang sudah lama menjadi bahan perbincangan di dunia politik, yaitu politik identitas, di mana politik identitas ini ya terjadi pro dan kontra di antara tokoh-tokoh nasional, bahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, termasuk juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Munculnya Ganjar Pranowo saat azan di RCTI dan MNCTV, media milik Haritanu, ketua Partai Perindo. Saya tidak dalam kapasitas mendukung ataupun menolak politik identitas, namun secara pribadi ini sebuah hal yang positif, bahwasanya Ganjar Pranowo sudah menunjukkan identitasnya sebagai seorang Muslim, terlepas ini merupakan sebuah kampanye terselubung atau bukan. Namun secara pribadi ini menunjukkan bahwasanya Ganjar Pranowo sudah menunjukkan identitasnya, bahwa beliau adalah seorang Muslim, seorang penganut agama Islam. Untuk mengetahui seputaran apa itu politik identitas, mari kita simak beberapa statement-statement dari tokoh politik Indonesia, baik itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Yusuf Kala, kemudian Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan tokoh-tokoh yang lain yang selama ini terkenal dengan lantangnya bersuara tentang politik identitas, terutama terkait menjelang pemilihan presiden, wakil presiden tahun 2024 yang akan datang. Yuk kita simak statement beberapa tokoh nasional berikut ini. Politisasi agama tidak, jangan.
Setuju? Politisasi agama, jangan. Jangan. Kita sudah merasakan, dan itu terbawa lama. Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara. Jangan berikan ruang apapun pada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita bicara mengenai berdasarkan itu, maka apa yang orang katakan jangan berpolitik identitas, ia akan selesai kan? Bukan karena entitasnya apa. Walaupun kemarin yang justru orang mengatakan identitas, tapi justru pelakunya, calon-calon itu justru mendahulukan identitas. Iya. Contohnya gini, lihat aja, semua calon presiden itu, atau calon-calon presiden, kalau mau jadi calon, mau kampanye, kemana dia pergi pertama? Masjid. Ke pesantren. Tidak ke masjid, ke pesantren. Oke, ketemu kiai, siapapun. Nah, jadi bukan satu, dia bisa keliling ke 10 100 pesantren. Ini. Jadi sebenarnya orangnya ingin mempunyai identitas bahwa dia masuk golongan pencinta kiai atau masuk Islam yang baik. Jadi bukan politik yang begitu, atau partai politik itu justru mencari identitas. Mari kita perlakukan agama ini dengan hati-hati. Jangan mempermain-mainkan agama. Jangan menjadikan agama ini alat permainan, apalagi untuk memperoleh dunia. Maka dari awal saya menentang politik identitas, karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Mengajak-ngajak orang untuk ikut demi agama, padahal yang ngajak ini sebetulnya mencari dunia, yaitu jabatan dunia. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Jangan sampai kita ikut-ikutan nantang kualat seperti ini. Pokoknya selama orang berpolitik itu masih menggunakan politik identitas, ke depan yang seperti ini akan terus terjadi, pasti. Dan kayaknya orang-orang bodoh yang kepengen jadi pemimpin itu masih menggunakan praktik-praktik seperti itu. Politik identitas itu jahat. Kejahatan yang menurut saya agak susah termaafkan dalam konteks berpikir tentang Indonesia. Saya itu sakit hati saya sama kawan-kawan yang menggunakan metode kejahatan itu belum termaafkan sampai hari ini. Marah banget. Bayangkan orang Indonesia loh, orang leluhur bangsa Bung Karno dan lain-lain dan kawan-kawan itu memimpikan kemajemukan. Orang eyangnya Anies Baswedan itu setelah jadi Indonesia, Partai Arab membubarkan diri. Kita sudah menjadi Indonesia. Wes ora atas dasar etnik. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam tok, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak.
tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.